Kita buka ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masyaallah muslimin, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita diberikan kemudahan kembali bersama-sama menuntut ilmu, melaksanakan satu dari ibadah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu dari sekian ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin pada hari ini, di hari-hari ini, banyak dari saudara-saudara kita dari kaum muslimin dan muslimah yang meninggalkannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang mulia ini kita disampaikan di tempat yang mulia ini ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita ulang, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah sekelompok orang, sekelompok kaum, mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid-masjid Allah, di masjid-masjid, yatluna kitaballah, yakni mereka melakukan satu amalan soleh, yakni membacakan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari, ya, mempelajari. Maka 4 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama, kecuali pada mereka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan, ketentraman. Ya, dan ini sudah terbukti ya ibu-ibu semua, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika kita sudah mendawamkan satu amal ibadah, ya, termasuk majelis ilmu ini ibu-ibu ya, maka ketika kita sudah rutin, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan, ya, tentram hati kita dengan menghadiri majelis ilmu, dengan melakukan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berikan ketenangan dalam hatinya.
wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk di majelis ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmatnya, menaungi mereka dengan kasih sayangnya. Subhanallah. Oleh karena itu sekali lagi saya sering mengulang, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, maka sempatkan untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mungkin menjadi hajat kita, karena di pagi yang mulia ini, di majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk duduk di sekitar mereka, sekitar kita ibu-ibu semua, dengan jumlah malaikat yang Allahu a'lam, Allah yang mengetahui jumlahnya berapa. Maka insyaallah ta'ala ibu-ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin kajian kita bisa dihitung dengan jari ya yang hadir, tapi insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah pula menurunkan para malaikatnya untuk duduk di majelis ilmu kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka yang keempat adalah mereka, nama-nama mereka akan dipamerkan di depan makhluk-makhluknya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para malaikat. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan 4 keutamaan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita lalui bersama-sama ya. Mudah-mudahan masih standby ibu ya, karena mungkin di akhir-akhir hari ini memang musimnya apa ibu? Mudik ya, liburan. Oleh itu masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ya, walaupun mungkin ada agenda mudik, agenda pulang kampung, agenda liburan, tapi ditunda sebentar dan kemudian ingin mengikuti kajian yang sudah kita rutinkan ini, maka mudah-mudahan waktu yang ibu berikan ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda kebaikan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan bab yang masih berhubungan dengan bab sebelumnya. Ya. Bab sebelumnya adalah berkenaan dengan sikap ya keras atau peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orang yang melaksanakan satu ritual ibadah, namun mereka lakukan di kuburan, ya, atau di sisi kuburan. Maja'a minat taghlidh fi man abadallahu inda qabri rajulun salih. Jadi peringatkan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang melakukan amal ibadah yang mereka lakukan di sisi kuburan orang-orang saleh. Ya, fa kaifa idza abadahu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang melakukan ibadah, mereka lakukan kepada Allah, mereka beribadah ditujukan kepada Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan saja, ibu ya, itu dilarang, bahkan diperingatkan dengan keras oleh Nabi SAW agar dihindari, jangan, karena tentu tempat ibadah itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Fa kaifa idza abadahu. Maka yang seperti ini saja, ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di samping kuburan saja itu ditahdzir, diperingatkan agar tidak dilakukan,
maka bagaimana lagi dengan seseorang yang beribadah kepada kuburan tersebut? Tentu ini larangannya lebih dahsyat dari Nabi SAW. Ya, ini bab yang sudah kita jelaskan bersama-sama insya Allah. Maka di bab selanjutnya ini, bab 21, ya ini masih berhubungan dengan bab ini, bab 20 tadi. Bab 21, maja'a annal ghulu fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Yani sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha awsanan, maka bisa menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Sikap berlebih-lebihan, hulu, terhadap kuburan orang-orang saleh, maka perbuatan ini itu bisa juga menjerumuskan atau menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Tu'badu min dunillah, yang pada akhirnya disembah dan ya akhirnya disembah selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul ini kita bisa pahami bibi semua, yakni sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Nah, kita nanti jelaskan sedikit ya, siapakah orang yang disebut dengan orang soleh. Nah, nanti kita juga bisa menilai kita ya, diri kita. Ibu menilai diri ibu, ya masing-masing menilai apakah kita termasuk orang soleh atau bukan. Nanti insya Allah kita sebutkan ya, atau kita singgung sedikit. Karena kalau kita menyebut si fulan rajulun salih, misalkan si fulan itu adalah laki-laki yang saleh, itu kriterianya apa? Ibu mengatakan dia itu saleh. Ya, ibu mungkin mengatakan dia mah rajin sholat, dia rajin puasa sunnah, dia pintar membaca Al-Quran, dia guru ngaji, dia ustadz, dia dan seterusnya. Namun insya Allah kita akan sebutkan seperti apa kriteria yang dinamakan dengan orang-orang soleh. Dan mungkin kita bisa menjelaskan pula, apakah orang-orang soleh itu hanya bagi mereka, bukan buat kita? Ya, apakah hanya mereka? Oh, ini si fulan soleh, si fulan soleh. Nah, kita soleh enggak? Nah, jangan-jangan kita sering menyebut mereka soleh, diri kita tidak soleh. Apakah kita berhak menjadi orang soleh atau tidak? Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, peringatan Nabi SAW ya tentang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, yang ini bisa menjadikan dia akan menjadikan kuburan itu sebagai awthanan, sebagai berhala ya, sebagai berhala yang pada akhirnya tu'bad min dunillah, yang pada akhirnya disembah dan dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya, Imam Malik rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma, atau mengucapkan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Di sini sudah ada Ibu ya. Hadis ini diriwayatkan di kitab Al-Muwatta, kitabnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwasannya Rasulullah SAW berdoa atau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan, sebagai apa? Berhala, yu'bad, yang disembah. Janganlah jadikan kuburanku ya Allah menjadi sebuah berhala yang pada akhirnya itu disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka, kata beliau, kepada orang-orang yang ittakhadhu, membuat atau menjadikan kubur anbiya'ihim, yakni menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Dari sini ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Nabi SAW bukan hanya mengingatkan kuburan orang lain, kuburan umatnya, kuburan orang-orang saleh, kuburan sendiri saja beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dijadikan sebagai wathanan, sebagai berhala. Ya, sekalipun ada aja ibu semua rahimahullah, ada aja orang-orang yang terlalu hulu, terlalu berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, ya, termasuk kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kan sesoleh-solehnya orang di dunia ini itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak yang menjadikan kuburan Nabi itu sebagai tempat ibadah. Alhamdulillah, mereka berdoa kepadanya, berdoa kepada kuburan Nabi SAW. Alhamdulillah, di sana itu dijaga. Ya, banyak para ulama di sana. Ibu misalkan berkunjung ke Masjid Nabawi, ya, berkunjung ke Masjid Nabawi itu dijaga ya, di sebelah-sebelahnya itu. Jika ada orang yang melihat orang yang berdoa kepada kuburan Nabi itu langsung dijelaskan dan kemudian diusir, biasanya dijelaskan. Ya, saya pernah melihat secara langsung mereka berdoa diusir, sudah sampai sana ngadep lagi, ya, sudah diusir keluar mau menghadap ke sini lagi. Subhanallah, ya, saya pernah lihat langsung tuh. Ya, mereka yang kemungkinan tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang larangan menjadikan kuburan, sekalipun itu kuburannya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dijadikan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nah, ini yang pertama ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh yang pada akhirnya menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wali bin Jarir bisanadihi, ya, diriwayatkan pula dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, an Ibnu Sufyan, ya, dari sahabat namanya Sufyan, an Mansur, dari Mansur, an Mujahid fi qawlihi ta'ala, dari Mujahid, ya, perkataan Mujahid ini Bu ya, berkenaan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala fi qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aitumul lata wal uzza, terangkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrikin tentang berhala yang kalian sembah, tentang berhala yang kalian anggap anak perempuan Allah. Nah, waktu itu kita jelaskan tentang Lata, Uzza, Manat, Ibu ya. Jadi Lata wal Uzza itu
dianggap oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu sebagai anak perempuan siapa? Allah. Anak perempuan Allah. Penjelasannya telah lewat ketika menjelaskan tentang bab sebelumnya ya. Qala al-Mujahid, maka Mujahid mengatakan apa? Kana yalutu lahumus as-sawiq. Jadi orang-orang dulu ibu-ibu semua ya mengatakan bahwa Al-Latta itu adalah orang soleh yang kerjaannya mengaduk apa? As-sawiq, tepung ya, mengaduk tepung yang dipakai atau diberikan kepada siapa ibu-ibu? Jamaah haji yang datang. Ini kan amalan soleh ibu ya, dilakukan oleh orang soleh. Kemudian ini adalah amal soleh, jadi menyiapkan makanan untuk jamaah haji yang datang. Ya sama, dulu juga yang datang itu dari berbagai penjuru dunia. Hanya mungkin fasilitasnya, transportasinya beda. Kalau dulu pakai apa? Ya mungkin kapal, bahkan ada yang berjalan kaki, ada yang pakai unta dan seterusnya. Nah, Latta ini adalah orang soleh yang bekerjanya adalah mengadon tepung yang diberikan kepada jamaah haji pada waktu itu. Famata, ketika orang soleh ini, Latta ini meninggal, fa'akifu ala qabrihi, maka ternyata orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy itu mereka selalu mendatangi atau bahkan akifu, iktikaf. Iktikaf artinya apa? Berdiam diri. Biasanya kalau iktikaf itu apa yang dikerjakan? Ibadah. Ibu ya, biasa sholat, zikir, tilawatul Quran. Jadi mereka selalu fa'akifu ala qabrihi. Mereka selalu mendatangi iktikaf, berdiam diri di situ dan kemudian melakukan amalan ibadah, amalan-amalan ibadah di sisi kuburan Latta ini. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Wa kadzalika qala Abul Jauza, demikian pula yang diriwayatkan oleh Abul Jauza an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, kana yalutu as-sawiq lil hajj. Sama ya, bahwa awalnya Latta ini yang jadikan sebagai Tuhan mereka itu adalah orang yang mengadon, yang mengaduk, ya, membuat makanan berasal dari tepung lil hajj dan kemudian diberikan kepada jamaah haji. Nah, ini dalil ini yang kedua. Yang ketiga yang disebutkan dalam oleh atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iratil quburi wal muttakhidhina 'alaiha al masajida was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau melaknat zairatil kubur. Zairat itu artinya apa kalau di sini terjemahkan? Para wanita yang berziarah kubur. Mungkin ada pertanyaan nanti Bu. Wah, boleh dong saya Bu, gitu. Ini akan jelaskan sedikit ya. Jadi Allah Subhanahu
Rasulullah SAW melaknat para wanita yang suka berziarah kubur. Atau menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah, dan kemudian wassuruj itu memberikan penerangan di atasnya. Ibu lihat ada kuburan yang dikasih lampu gitu, ada ya, biasanya kalau kuburannya dekat rumah. Ada kuburan yang di tanah kuburan juga ada, dia spesialis. Tanahnya kan tanah wakaf keluarga biasanya ya, untuk kuburan keluarga itu biasanya ada yang dikasih lampu terang banget ya. Mereka memiliki keyakinan tersendiri, dan ini disebutkan orang yang melakukan demikian itu dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu Allah Subhanahu Wa Taala yaqulu rahimahullah Taala. Kita akan bahas sedikit dari dalil-dalil yang sudah kita jelaskan, kita bacakan tadi, bahwa muallif rahimahullah Taala mengatakan bab ma jaa annal ghulu fil quburi salihin yusayyiru, menjadikan authanan sebagai berhala yang pada akhirnya tu'bad min dunillah, dia sembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyembah kepada kuburan tersebut. Hadza kalamun sahih, kata beliau, ini adalah perkataan yang benar ya, perkataan yang benar. Al-ghulu fil qubur as-salihin yusayyiruha authanan, bahwa orang ya menjadikan atau berlebihan terhadap kuburan seseorang, baik itu orang soleh atau orang yang tidak soleh, berlebihan terhadap kuburan-kuburan mereka, itu bisa menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah. Kita buktikan nanti ibu ya, kama taqaddama fil bab sabiq, sebagaimana juga dijelaskan dalam bab sebelumnya, bab majaa anna sababal kufra bani Adam ya, bahwa sebab kekufuran bani Adam, anak Adam, dan keluarnya mereka dari agama yang hanif ini, huwal ghulu fis salihin, ini sebabnya adalah mereka berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Nah, di bab sebelumnya kan itu ya Bu ya. Apakah kita tidak boleh mencintai orang soleh? Nah, nih pertanyaan ibu. Apakah kita tidak boleh mencintai mereka? Kan ini biasanya juga bantahan mereka, apa subhat mereka. Ketika mereka kita kasih tahu jangan berlebih-lebihan terhadap orang soleh, jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, mereka kan mengatakan apa? Apakah nggak boleh kita itu mencintai orang-orang soleh? Apa jawab ibu? Boleh tidak kita mencintai orang soleh? Boleh. Fayuhibbuhu ya yajuz, maka mencintai orang-orang soleh, bahkan yang dimaksud orang, jika yang dimaksud orang soleh itu adalah Nabi SAW, karena memang orang yang paling soleh di dunia ini siapa? Nabi SAW, maka hukumnya wajib. Tuh ibu-ibu, jadi kita jawabannya secara ilmiah juga. Jadi kalau mereka mengatakan masa mencintai orang soleh aja nggak boleh, nah, maka kita jawab mencintai orang-orang soleh itu boleh, bahkan wajib mencintai jika orang soleh itu adalah, bahkan kalau memang itu adalah Nabi SAW, karena memang orang yang paling soleh di dunia ini adalah beliau Nabi SAW, maka wajib mencintai. Bahkan kalau tidak mencintai, apa akibatnya Bapak Ibu semuanya? Bisa dipertanyakan keimanan ibu. Ketika ibu mengatakan saya separoh, ya dikit-dikit kadang mencintai Nabi, kadang enggak. Ini berbahaya. Ya, karena pernah ya
sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pernah ditanya Rasulullah SAW, apakah engkau mencintai aku? Ya, apa kata Umar? Iya, setelah saya mencintaimu dan kemudian juga mencintai aku. Maka kata Nabi, tidak akan sempurna keimananmu sampai engkau mencintaiku lebih dari segalanya termasuk dirimu. Maka kata Umar apa? Fima mana? Sekarang saya mencintamu dari selainnya termasuk diriku. Masya Allah. Bahkan kecintaan kepada Nabi SAW itu harus lebih tinggi dibanding kecintaan kepada selainnya, termasuk kecintaan kepada diri kita sendiri semua. Maka jika pertanyaan demikian kita jawab, wajib kita mencintai Nabi. Namun, mungkin disebutkan demikian. Namun kecintaan kita kepada orang-orang soleh tidak menjadikan mereka sampai derajat kepada ketuhanan. Kita mencintai Nabi SAW, kita mencintai Ahlul Bait, kita mencintai para sahabatnya, kita mencintai para ulama, orang-orang soleh, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Maka kecintaan kita kepada mereka itu adalah kecintaan dalam agama. Ya, kecintaan dalam agama. Namun sekali lagi, lakina la yajusul ghulu fiha, tidak boleh berlebih-lebihan mencintai mereka. Yang disebut dengan berlebih-lebihan di sini dalam agama adalah sampai menjadikan orang-orang soleh itu sebagai sebagai sesembahan kita. Faliyuzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 17 itu mengingatkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Ya, apa bentuk ghulu mereka, berlebihan mereka terhadap agama sampai menjadikan kuburan-kuburan nabi nama mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, yang kita sudah lewat ya pembahasannya. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai katakan ya pada mereka, ya ahlul kitab, janganlah kalian itu bersikap berlebihan terhadap agama kalian. Karena Nabi SAW juga memperingatkan akan bahayanya berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan sikap berlebih-lebihan terhadap agama. Sikap berlebih-lebihan terhadap agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, bahwa sesungguhnya sebab di antara sebab dihancurkannya kaum-kaum sebelum kalian itu dikarenakan karena ghulu fiddin, karena mereka berlebihan dalam beragama. Di pembahasan sebelumnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebab atau asal mula kaum Nabi Nuh alaihissalam itu menyembah orang-orang saleh di antara mereka, menjadikan Tuhan-Tuhan kuburan-kuburan orang saleh, atau menjadikan Tuhan-Tuhan orang saleh tersebut, ya, orang-orang saleh tersebut dijadikan Tuhan. Itu dikarenakan apa, ibu? Karena sikap ghulu terhadap mereka. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini nama-nama Tuhan mereka ini, ibu, itu adalah nama-nama orang saleh. Ya.
Wa qalu, mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya'uq, Yaghuts, wa Nasra. Nah, ini nama-nama yang 5 ini adalah nama-nama orang soleh. Nama-nama orang soleh. Yang asal mulanya ya kita jelaskan kembali ya, ini karena memang masih berhubungan. Yang pada akhirnya mereka menjadikan mereka itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebab pertama awalan ja'ahumus syaitan wa qala lahum, syaitan, dan mereka membisikkan, ya syaitan itu membisikkan kepada mereka apa? Sawwaru suwarahum. Yang pertama kan seperti itu, buat gambar, buat patung yang menyerupai mereka. Kemudian mereka petunjuk syaitan tersebut. Ya mungkin syaitan menjelma seperti orang gitu ya, ibu ya, menjelma sebagai manusia dan kepada orang-orang ya tinggal oleh orang-orang soleh tersebut, ayo bikin gambar, bikin lukisan, bikin patung yang menyerupai gambar mereka. Yang kemarin tujuannya untuk apa ibu-ibu semua? Ibadatihim wa a'malihim. Jadi awalannya adalah ketika syaitan membisikkan kepada orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang soleh tersebut agar membuat ausan, membuat gambar-gambar suar ya, atau patung-patung yang menyerupai ya mereka, dan kemudian diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka. Tujuan pertamanya adalah, ini pinternya setan seperti itu ibu, itu agar apa? Untuk mengingat saja, mengingat tentang jasa-jasa mereka, tentang kesemangatan mereka ketika beribadah, sehingga mungkin orang-orang ketika melihat patung ini, melihat gambar ini, mereka imannya naik sehingga semangat kembali. Awalnya seperti itu, syaitan membisikkannya. Summa lamatan, namun kemudian ketika zaman itu berubah, berganti, yang membuat pertama kali patung-patung atau membuat gambar-gambar ini adalah tujuannya untuk mengingatkan tentang semangatnya orang-orang soleh itu meninggal, kan syaitan masih hidup, membisikkan kembali kepada generasi yang seterusnya, mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan-Tuhan nenek moyang yang dulu disembah, yang pada akhirnya mereka itu menyembahnya. Ya, awalnya seperti itu ibu. Ya, untuk mengingatkan, karena hulu berlebihan. Ya mungkin pada hari ini mereka tidak membuat, karena gambar-gambarnya sudah dijual di pinggir jalan. Bu ya, gambar-gambar orang-orang yang mereka anggap soleh itu sudah dijual belikan sekarang mah, nggak harus buat. Nggak harus buat. Sekarang misalkan ada gambar syekhnya, ada gambar gurunya, itu kan dijual di pinggir-pinggir jalan ibu, dipakai bingkai ya, kemudian kita beli, kita pasang di rumah, dipajang ya. Syaitan membisikkan, kasih minyak wangi, kasih bunga. Syaitan membisikkan lagi, kalau malam Ahad bacain Al-Quran, kasih minyak wangi. Akhirnya itulah orang-orang yang tidak tahu ilmu, akhirnya seperti itu. Syaitan membisikkan lagi, coba deh minta sama si gambar ini, kemungkinan bisa, kan mereka orang soleh, jadikan dia wasilah untuk mendapatkan apa yang kita minta dari Allah. Kita meminta syafaat. Nah akhirnya lama-lama disembah, meminta kepada si gambar ini yang mereka anggap sebagai orang soleh. Nah itu kita mengingat kembali ya mengenai awasal mula atau sebab terjadinya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Ya. Maka ibu bagi kita ibu-ibu semua rahimakumullah, ketika kita mencintai orang soleh, siapa saja ibu ya, mungkin ibu mencintai atau suka dengan gaya penyampaiannya Ustadz Fulan, kan ada kalau ibu-ibu ada demennya apa? Ustadz Fulan halus, lembut, nggak pernah nyinggung, sering bela kita. Bela kaum ibu ya. Boleh saja kita mencintai karena apa yang mereka sampaikan adalah ilmu din, ilmu hak. Tapi jangan berlebih-lebihan. Nanti ibu cari fotonya, kemudian dijadikan sebagai wallpaper ya, profil ibu. Wah, ini semi berlebihan kalau ini. Ya, bisa suami ibu bisa cemburu ya. Terus misalkan apa sih namanya, ya memaksakan diri gitu untuk hal-hal yang kalau udah mencintai sesuatu tuh hulu, jangan sampai ya. Maka masya Allah ya, ini sikap begini hulu itu sudah merebak di daerah kita ini ya. Mereka itu dalihnya karena kecintaan tadi. Maka kenapa tadi disampaikan bahwa alasan mereka itu apa, memang kita tidak boleh mencintai mereka seperti itu ya. Tapi tidak sudah sampaikan bahwa ketika kita ditanya seperti itu, kita sampaikan ya kita cinta mereka ya. Bahkan ketika yang disebut orang soleh adalah Nabi dan para sahabatnya, kita wajib untuk mencintai mereka, namun dengan catatan tidak boleh khulu. Sedikit tentang orang soleh ibu. Siapakah sih orang yang disebut dengan orang soleh ibu? Nah, itu kepada orang soleh aja nggak boleh ibu ya. Apalagi kepada bukan orang soleh. Ya maksudnya mereka anggap soleh gitu. Ya karena mungkin dia punya pesantren, dia punya murid banyak, dia sering ngisi kajian, dia begini begitu, pokoknya kelihatan secara dohirnya demikian, kita anggap dia orang soleh. Kemudian ketika mereka meninggal, kita datangi kuburannya, tidak. Apalagi seperti ini kuburan siapa? Syekh Fulan, dia orang soleh, ibu katanya lagi. Makanya banyak kasus kan ibu-ibu semua ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada kasus ya, belum lama ini saya lihat berita itu bahwa ada kuburan yang dielulukan sebagai orang soleh, tapi ada yang mengatakan bahwa itu bukan kuburan, yang pada akhirnya dibongkar ibu. Betul, dibongkar itu tidak ada apa-apanya. tidak ada apa-apanya itu. Maksudnya ketika dibongkar kemudian digali, mana nggak ada apa-apa. Itulah kadang-kadang kita sering dibodohi. Makanya banyak orang ke sana kan, ziarah ke sana meminta menjadi lahan bisnis. Ternyata ketika digali, kemudian ternyata lahan itu memang tidak ada kuburannya, tidak ada. Nah ini lebih parah lagi ibu, dibohongin. Nah kepada orang soleh saja itu diwanti-wanti jangan sampai berlebih-lebihan mencintainya. Bagaimana dengan orang yang tidak soleh, nggak pernah pakai baju, nggak pernah mandi, nggak pernah sholat, kemudian mencintai sampai hulu. Ketika salaman juga ya bu ya, sampai cium tangan. Anak-anaknya diundang untuk minta berkat, dia ngomongnya juga nggak jelas, nggak bisa baca Al-Quran, terus dijadikan sebagai orang soleh. Ini dari mana ibu ya? Dan itu ada pada hari ini ibu semua ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ada. Maka coba ya, lihat kriteria orang-orang soleh itu seperti apa. Orang soleh ini bu ya, dan ini pun kita bisa introspeksi nih pada diri kita masing-masing ya. Saya, ibu-ibu itu kena nggak deh? Jangan-jangan kita bukan orang soleh ya. Orang soleh adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama nih, garis bawahnya. Orang soleh itu adalah orang yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala.
Mentaati apa? Tentu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh itu kalau dari pengertiannya singkatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Tuh Ibu. Berdasarkan syariat Islam itu orang soleh itu dibagi menjadi 2 tingkatan. Ya, berdasarkan dari firman Allah bahkan ya, berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan para ulama orang soleh itu memiliki 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah as-sabiq bil khairat. As-sabiqul khairat. Apa arti as-sabiqul khairat Ibu? Sabiq itu orang yang bersegera. Khairat menunaikan kebaikan atau bersungguh-sungguh ketika melakukan kebaikan. Maka tingkatan orang yang memiliki seperti inilah tingkatan orang yang soleh yang paling tinggi. As-sabiq bil khairat, yakni dia bersegera, bersungguh-sungguh ketika disodorkan kepada mereka itu kebaikan. Jadi rasanya mereka itu ingin dialah yang pertama kali melakukannya. Masya Allah. Tidak memilih dan memilah, kecuali memang itu tidak mampu baginya. Jadi ingin ya melakukan amal-amal kebaikan. Bentuknya majelis ilmu, sayalah yang paling pertama berangkat. Saya yang pertama harus mengetahui apa sih isi kajiannya, atau bahkan menjadi panitianya yang mengurusinya. Subhanallah, bukan hanya sekedar berangkat pulang. Karena beda orang yang bermajelis ilmu tapi dia ditambah dengan dia panitianya, dia mengurusinya dan seterusnya, itu lebih kebaikannya lebih dibanding orang yang cuma pulang pergi. Walaupun dia juga tinggi insya Allah tingkatannya karena melakukan amal saleh. Berkenaan dengan sikap ta'awun. Apa arti ta'awun Ibu? Tolong menolong. Itu juga dia yang paling utama. Ketika ada saudaranya yang memang misalkan membutuhkan, dia bantu walaupun semampunya. Mendengar saudaranya seperti ini, dia bantu kalau dia mampu. Kalau tidak dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan motivasi. Ada keluarganya atau saudaranya yang mungkin sedang bersedih, dialah orang yang pertama kali memberikan semangat. Jadi fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba, dia menyegerakan berbagai amalan. Nah pertanyaannya buat kita seperti itu enggak? Ya tentu ke saya, ibu ke ibu-ibu. Kita nggak usah menilai orang, nggak usah. Ya kadang kita lihat zahirnya memang masya Allah ibu itu tuh kalau apa itu dia yang paling pertama secara zahir. Nah kalau memang dilihat ini subhanallah luar biasa. Tapi kita bagaimana? Kalau dengan kebaikan masih memilah, aduh ini mah enggak, ini enggak. Banyakan yang enggak Ibu ya daripada yang iya gitu ya. Maka mungkin tingkatan itu ada tingkatan yang kedua, tingkatan kedua ya. Maka tingkatan pertama ini Ibu semua rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang memiliki dasar keimanan dan menyempurnakan keimanannya baik dari sisi amalan wajib, wajib ya, dan amalan sunnah yang mustahab, yang dicintai. Jadi gini Bu, yang wajib pasti mana wajib, yang sunnah atau mustahab yang dicintai hanya sekedar anjuran saja, mereka itu betul-betul meraih pengen meraih kebaikan. Nah ini kemungkinan orang seperti inilah yang memiliki tingkatan amal orang soleh as-sabiq bil khairat. Kalau wajib nggak usah ditanyakan. Sunnah kan anjuran biasanya.
tapi dia juga getol, ini sunnah dilaksanakan, sunnah. Jadi dia tidak bedakan. Sunnah juga itu kan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang melaksanakan perkara wajib dan yang sunnah, serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang hukumnya dimakruhkan. Yang makruh. Makruh artinya apa? Ibu? Makruh. Selama ini Ibu memaknai makruh itu apa? Jika dilaksanakan tidak dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa? Ya gitu ya. Makruh itu asal kata dari karoha, yakrohu, artinya dibenci. Artinya dibenci. Kalau yang mengatakan makruh atau menurut syariat, ya Allah dan Rasulnya, makruh berarti perbuatan ini dibenci oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Sekarang ibu bilang nggak apa-apa makruh ini, berarti ibu melakukan perbuatan yang dibenci oleh. Nah, kalau melakukan sesuatu yang dibenci oleh Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, ya ibu nggak bisa apa-apa. Makruh ini, sesuatu yang makruh itu, bahkan sebagian ulama berpendapat jika makruhnya lebih banyak dibandingkan dengan dibencinya, ya lebih banyak dibencinya daripada maslahatnya, maka justru itu haram, masuk pada ranah haram. Kalau haram udah nggak bisa, enggak dibenci ya, kecuali darurat ya. Tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam keimanan, yaitu tingkatan sampai derajat ihsan. Ihsan itu artinya apa? Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemana-mana itu terarah jalannya itu. Itu tingkatan yang pertama ya. Ayo, ibu tingkatan ini, kayaknya saya nih gitu ya. Ibu bilang kayaknya saya nih. Alhamdulillah kalau memang tingkatan demikian. Ini orang soleh yang pertama, tingkatan a'la, yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan namanya al-muqtasid. Al-muqtasid, tingkatan pertengahan. Orang-orang yang pertengahan, yang memiliki dasar keimanan dan menyempurnakan keimanan yang wajib, ya, menyempurnakan keimanannya yang wajib, namun belum sampai derajat keimanannya yang sunnah. Yaitu tingkatan ini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, meninggalkan sebagian perkara sunnah dan melakukan perkara-perkara yang makruh. Nah ini yang nomor dua ini Bu. Dia melakukan amalan wajib, karena amalan wajib itu wajib Ibu. Maaf apa aja ya. Bagaimana bisa dikatakan sunnah sholat maghrib aja enggak? Maaf, bagaimana bisa dikatakan orang soleh jika dia sholat 5 waktu saja enggak gitu? Ini kan yang wajib Ibu ya. Ini berarti tingkatan kemana? Ibu tambahin ketiga nih. Bukan tingkatan ketiga, itu bukan orang soleh. Tingkatan kedua ini adalah dia melaksanakan hal yang wajib, karena memang ya wajib, sholat iya, zakat ya, walaupun setahun sekali ya berat iya, puasa Ramadan juga iya, tapi dia meninggalkan sebagian hal-hal yang sunnah. Itu yang sunnah itu yang dipilih-pilih oleh Ibu, oleh kita. Senin Kemis nggak kuat nanti aja yaumul Asyura, yaumul Bid saja yang banyak temennya gitu. Ya, yang sunnah-sunnah itu dipilih-pilih. Tapi ini masih ranah orang soleh Ibu ya. Ini termasuk orang soleh juga, termasuk orang soleh juga yang masih memilih-milih tentang amalan-amalan sunnah, dan dia masih melakukan amalan-amalan yang makruh, amalan-amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya,
namun amalan tersebut tidak sampai mengeluarkan dari agama. Ya, dia yang dibenci Allah kan banyak ibu ya. Kadang-kadang bohong, ibu ya, bohong sama siapa? Anak, sama suami, sama orang tua ya. Kenapa kok akhir tahun ini nggak mudik? Ibu ganti mobil sebenarnya, bilangnya buat bayar sekolah. Bohong. Ya bener bu ya, bener. Bohong tuh. Ini amalannya makruh, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Masa bohong dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Kan enggak, ini sesuatu amalan yang dibenci. Oh, ibu baru ganti mobil, bilangnya buat bayar sekolah. Mau kelasnya baru setengah semester, kok masa bayar? Kan kata ini bonusnya gede gitu ya. Nah, ibu udah tahu dulu diceritain sama suami ibu. Dapat bonus misalkan sampai 100 juta misalnya. Kan dulu katanya 100 juta, masa buat mobil semua? Ayo loh, ibu mau bohong apa lagi? Kemarin juga saya sakit. Oh, ibu ya. Baru ke rumah sakit. Bapak juga tidak kerja 3 hari. Bohongnya lama-lama banyak tuh. Pokoknya yang penting oh ya udah gitu. Pengen ngomong begitu, pengen dapat jawaban kayak gitu aja bu ya. Oh ya udah gitu. Tapi bohongnya ibu. Memang kalau orang sudah bohong sekali, biasanya lama kesananya bohong terus. Seperti itu. Nah ini tingkatan kedua ya, tingkatan muktasid. Muktasid itu artinya ya bainiyah ya, artinya pertengahan. Ya, mereka itu masih kadang-kadang menganiaya diri sendiri, ibu ya. Maka tentu kita berharap kita menjadi orang yang tingkatannya pertama, tingkatan as-sabiq bil khairat, ibu ya. Kita melaksanakan yang wajib, kemudian juga getol dengan yang sunnah, dan kemudian kita meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kita meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tingkatan tinggi. Ayo ibu merenung, mana ya saya? Yang pertama, yang kedua. Kalau yang kedua enggak loh. Kalau yang kedua enggak, buktinya apa? Yang wajib ditinggalkan, faliyadzubillah. Sholat enggak pernah, puasa juga enggak, zakat apalagi, mah duit mah enggak bisa ini diulak-ulik nih. Zakat apalagi, udah saatnya zakat mal enggak bayar. Sudah banyak harta tidak menunaikan ibadah haji wajib atau umroh, tidak mau, uangnya dikekep aja takut habis. Ya, memperbanyak harta, beli tanah, beli rumah, beli mobil, macam-macam. Ya. Nah, jika tidak ada seperti itu, uang yang wajib aja tidak dilaksanakan, maka kemungkinan orang seperti ini itu di bawah orang soleh. Maka bukan orang soleh. Langgok gak pernah sholat, ibu ya. Gak bisa ngaji Al-Quran, belajar juga enggak lagi baca, ngomongnya enggak jelas, gak pernah mandi, kok dikatakan wali? Gimana ibu? Tuh, ini tingkatan dua tingkat ini ibu bisa simak di surat Fatir ayat 32. Jadi bukan para ulama mengada-ngada, itu pembagian dari mana Ustadz? Para ulama menjelaskan ini dua tingkatan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 32. Ya, nanti ibu bisa lihat di sana ya. Kemudian terhadap orang soleh, ibu-ibu ya, yang tadi saya lengkapi ya, sikap seseorang terhadap orang soleh itu biasanya ada tiga golongan. Ini tadi kan dijawab, memang nggak boleh kita mencintai orang soleh.
boleh-boleh saja. Namun minimal ada 3 golongan yang terjadi ya. Artinya 3 golongan orang terhadap sikap seseorang terhadap orang soleh. Yang pertama, ini yang sedang kita bahas. Yang pertama adalah tingkatan mereka adalah ghulu, ya, ghulu terhadap orang saleh. Ini tingkatan pertama Ibu yang sedang kita bahas tentunya ya. Itu melampaui batas. Contohnya adalah sikap terhadap orang soleh yang tadi yang kita jelaskan di hari ini adalah berlebih-lebihan dalam menyanjungnya, berlebih-lebihan dalam memujinya, berlebih-lebihan dalam membangun dan memberikan fasilitas terhadap kuburannya, dibangunnya, dikasih lampu, bahkan beribadah di sisinya, mengalap berkah dengan jasadnya, apa dengan sesuatu yang ditinggalkannya, ngalap berkah dengan sesuatu yang ditinggalkannya, membela orang-orang soleh itu tanpa melihat yang benar atau salah, itu juga hulu Ibu. Selainnya juga sikap ya yang menyelisihi syariat Islam ini. Sudah jelas orang ini menyelisihi syariat Islam, tapi terus disanjung, itu nggak boleh juga. Bahkan jika kita terlalu ya mencintai orang yang ya tentang masalah akidah saja itu beda, itu jangan juga Ibu, tidak boleh. Tentang akidah asma wa sifat misalkan, dia masih meyakini Allahu fi kulli makan, Allah itu di mana-mana, nggak boleh kita selalu dekat dengan dia. Yang meyakini bahwa Allah di mana-mana, Allah itu tidak di atas arsy. Kita meyakini Allah di mana Ibu? Akidah ahli sunnah wal jamaah, Allahu alal arsyis tawa, Allah itu di atas arsy. Allahu fis sama, Allah itu di langit. Ada sebagian dai yang menjelaskan, menerangkan tentang Allahu fi kulli makan, Allah itu tidak butuh tempat, tidak ditunjuk, tidak di ini, tidak boleh. Tapi kalau mereka mengatakan siapa yang kita ibadahi? Allah. Nih, mereka pasti begini nih. Kenapa coba Ibu? Karena fitrah. Bukti Ibu ya, sedikit nih menyinggung tentang masalah Allahu fis sama, Allah di langit. Bukti fitrahnya, Ibu kalau mau berdoa adabnya kemana? Ibu kalau berdoa ngadapnya kemana? Ke bawah Ustadz? Mana ada orang seperti ini? Pasti ini fitrah kita Ibu. Kita walaupun kita nggak ngomong ya kita ya Allah seperti itu. Terus juga ketika kita menunjuk ya, bentuknya obrolan atau bentuknya ceramah, misalkan gini, Dek, kita kalau meminta sama Allah, tuh, gak kerasa kita langsung nunjuk ke atas Bu ya, itu fitrah kita. Dek, kalau berdoa sama Allah, pernah nggak? Nggak pernah dengar. Kalau berdoa sama Allah ya, pasti nunjuknya ke atas. Ini udah refleks nih, udah fitrahnya Ibu. Jangan ikutin ya yang berbeda antara akidah. Ya ghulu. Ini sikap orang, sebagian orang ya. Yang ini pun yang kita bahas sekarang ini. Kemudian yang kedua, yakni sikap pertengahan. Sikap yang benar. Nah, ini sikap yang benar memang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu tidak ghulu, tidak berlebihan menyanjungnya, tidak berlebihan dalam ya menjadikan dia itu sampai derajat ketuhanan, tapi pertengahan, tidak juga merendahkan ya, yang berarti yang ketiga itu merendahkan orang soleh ya Ibu ya. Tingkatan ketiga itu adalah merendahkan orang soleh, itu juga tidak boleh. Jadi sikap yang betul adalah sikap pertengahan, tidak ghulu, tidak juga merendahkan ya. Subhanallah, kita satukan Ibu ya.
Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan sebagian besar ulama mutakhir mengatakan bahwa mujaddid, kan dalam hadis, ada hadis ibu ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan mujaddid. Mujaddid itu artinya apa? Mujaddid artinya apa? Jadid artinya apa? Pembaharu. Agama ini setiap 100.000 tahun. 100.000 setiap 100.000 tahun. Bener ya, 100.000 tahun ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa mujaddid di zaman ini beliau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada orang yang sampai meremehkan dan merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada sebuah rekaman ya, saya pernah dengar juga langsung. Ada seorang ibu-ibu ya telepon ke Syekh Al-Albani. Biasanya maksudnya dalam pertanyaan ibu ya, biasanya pertemuan terbuka ya di studio radio atau mana gitu ya. Ibu-ibu mengatakan seperti ini, wahai Syekh Al-Albani, saya bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Kalau bertemu dengan Nabi SAW, maka tentu itu adalah benar, kecuali yang dicerita itu bohong. Kan banyak orang yang katanya ketemu bermimpi dengan Nabi SAW, dia nggak ngomong apa-apa. Ya, kata Nabi SAW, jika ada orang yang fima makna ya, bertemu dengan aku, maka itulah aku, karena memang Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Maka mengatakan gini, kata si wanita ini, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, jalan siapa yang saya ikuti wahai Rasulullah? Maka Rasulullah di mimpinya ibu mengatakan, ikuti jalannya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Al-Albani saya menangis. Ada orang yang menjadikan ulama, menjadikan orang soleh. Ya, dia mah tukang jam. Memang benar ibu ya, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu pekerjaannya apa? Tukang reparasi jam. Iya, itu buat penghidupan beliau. Tapi sebagian besar waktunya beliau habiskan di maktabah. Beliau belajar dari ayahnya sendiri ya rahimahullah ta'ala, dan kemudian belajar dengan para masyayikh yang lain ya. Mungkin pada hari ini mungkin nggak ada ijazah, nggak ada apa namanya kayak sertifikat, makanya ada yang mengatakan oh Syekh Al-Albani tidak memiliki guru. Masya Allah, beliau mentahqiq hadis-hadis luar biasa ibu, dan itu tidak bisa dan tidak semua orang itu bisa. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu. Itu ibu bisa nggak seperti itu? Kita hanya membaca kan ya, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, karena beliau meneliti, dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sembarangan, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan ya. Jadi mereka itu merendahkan, menelantarkan orang-orang soleh, tidak menghormati orang-orang soleh, itu nggak boleh. Makanya maaf ibu ya, kalau ada ustadz misal ya, dia masih ngontrak, motornya butut ibu ya, jangan jangan, itu bagaimanapun juga tinggi ilmunya mereka itu. Maka kita muliakan dengan ya tidak berlebihan, seperti itu kita muliakan. Nah, dari sini ibu semua rahmatullah, maka kita bisa menilai diri kita termasuk orang soleh bukan ya, kita termasuk orang soleh atau bukan. Itu bisa ibu bisa lihat. Dan dalil yang terakhir yang di halaman 82
sedikit nanti disebutkan juga. Ini Rasulullah SAW juga bersabda, la'ana Rasulullah SAW zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaihal masajid as-suruj. Yani Rasulullah SAW melaknat wanita yang menziarahi kuburan orang-orang yang saleh. Nah, menziarahi kuburan dilaknat ya para wanita. Ini dalilnya ini. Tapi tentu ibu-ibu jangan langsung mengambil kesimpulan kecuali disebutkan oleh para ulama. Ya, kecuali disebutkan oleh para ulama. Maka di sini ya muallif rahimahullah taala menjelaskan wa haqada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj. Hadzal hadis dalla ala masail salasah. Nah, bahwa dalil ini menunjukkan 3 permasalahan ya. Dalil ini menunjukkan permasalahan. Yang pertama, al-mas'alatul ula ziyaratul qubur lin nisa. Ziyaratul qubur bagi wanita. Maka kata mu'allif rahimahullah taala huwa muharramah. Ini memang diharamkan ala sahih. Pendapat yang benar adalah para wanita itu sebenarnya dilarang untuk berziarah kubur. Ini pendapat yang benar sebenarnya, yang paling kuat. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Nah, dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang para wanita yang berziarah kubur. Ini menunjukkan bahwa para wanita itu dilarang. Fahiya muttakhasah mukhtasah birrijali ala sahih. Karena yang paling benar adalah ziarah kubur itu hanya diberlakukan untuk para laki-laki. Namun ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang masalah ziarah kubur bagi wanita. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dulu pernah melarang para wanita itu ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Nah, ini Bu ya. Jadi ini memang penjelasan. Tapi ada hadis yang lain seterusnya, ini ada beberapa hadis yang sudah saya bacakan, bahwa dulu kata Nabi pernah melarang, memang melarang para wanita untuk ziarah kubur. Namun sekarang saya bolehkan kalian, maka ziarahlah kalian. Hadis kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga. Bahwa Rasulullah SAW ketika berziarah kubur mengajarkan kepada Aisyah. Mengajarkan kepada siapa? Aisyah. Dengan doa yang ibu sering baca. Ibu baca kalau ziarah kubur baca doa apa? Assalamu alayka. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin. Terus wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami juga akan kelak itu menyusul kalian. Wa nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ini Nabi mengajarkan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana? Di kuburan. Artinya Aisyah ikut ziarah enggak? Ikut. Kecuali zaman sekarang pakai HP. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah ikut. Berarti kan boleh. Itu Aisyah ikut.
persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan seorang wanita yang beliau lihat di sisi kubur. Persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan seorang wanita yang beliau lihat di sisi kubur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabr. Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Nah, ketika Nabi SAW itu melihat wanita di samping kubur sedang nangis, kan ketika itu Nabi SAW apa? Faqala ittaqillahi wasbiri, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini mengatakan, qalat ilaika anni. Wanita itu berkata, fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau nyingkirlah dariku, katanya. Wanita itu nangis, tidak melihat kepada orang yang baru ngomong tadi, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak mengetahui, bahkan tidak melihat yang mengatakan itu siapa? Nabi SAW. Jadi sampai bilang apa? Ilaika anni, maksudnya gini, udah nggak usah urusin saya, kalau bahasa kita mah ibu ya, minggir sana, nggak usah mikirin saya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Wanita mengatakan, karena kamu tidak tertimpa musibah seperti aku. Maksudnya kayak gini mungkin bahasa, kamu nggak ngerasain saya lagi sedih sih gitu. Jadi wanita itu mengatakan apa? Ya bahasa kita ibu ya, kalau bahasa terjemah kita, kamu nggak tahu sih sedihnya saya lagi ditinggal suami misalkan, ya kan? Kemudian walam ta'rifuhu faqila laha innahu nabi sallam fa'atat baban nabi sallam falam tajid indahu biwabina faqalat lam a'rifuka faqala innamas sabru inda sadamatil ula atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang mengatakan tadi ya itu adalah Nabi, karena dia nggak nengok ya. Kemudian dia diberitahu bahwa yang menegurnya tadi itu siapa? Nabi SAW. Maka dia kemudian mendatangi mendatangi rumah Nabi SAW dan mengatakan apa? Dan kemudian dia tidak mendapati penjaga di rumah beliau. Dia berkata, aku tidak mengetahui bahwa itu engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, kesabaran itu dinilai dari awal musibah. Kesabaran itu dinilai dari awal musibah. Jadi jangan bilang udah cakar-cakar rambut, cakar-cakar pipi, udah capek, ibu bilang ya udah saya sabar. Nah, bukan. Sabar itu inda sadamatil ula, ketika musibah benturan pertama itulah justru yang dinamakan sabar, ibu. Dan itu tidak hanya sekedar lisan, saya sabar. Ada orang ngomong saya sabar. Sabar itu memang pertama kali itu sabar. Kalau udah sebulan, ya iya udah sebulan, berarti udah nggak inget, pasti sabar. Yang mana lagi bu ya? Tapi yang pertama itu. Nah, Nabi SAW ketika melihat wanita itu di sisi kuburan, mungkin suaminya atau siapa yang meninggal ya, kemudian nangis dengan kejadian yang tadi, ditegur oleh Nabi dan mengatakan minggirlah, kamu nggak tahu sih aku lagi kena musibah seperti ini. Ternyata dia tidak mengetahui itu Nabi. Nabi kan tidak mengatakan kamu kenapa gitu misalkan ya, kok ziarah kubur, kan nggak boleh. Nah artinya ketika seperti ini Nabi itu membolehkan, menyetujui si wanita itu melaksanakan ziarah kubur. Banyak banget tuh ya bu ya, tapi nanti ada kesimpulan. Jadi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, banyak banget bu ya. Yang terakhir ya, dari kelima aja nih, dari kelima, keempat yang terakhir nih, dari perkataan Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah ke pemakaman, namun beliau tidak bersungguh-sungguh dalam melarang.
Kalau diperhatikan dari redaksi perkataan ini jelas bahwa larangan itu bukan larangan yang sampai derajat haram. Sampai derajat haram. Seperti itu ya, tidak sampai derajat haram. Namun bersifat tahzin. Bersifat tanzih, peringatan, lebih baik dijauhi. Kenapa kok dijauhi seorang wanita ketika awal misalkan ditinggal suami atau orang tuanya, ke anaknya misalkan dilarang untuk mengikuti sampai ke pemakaman? Kenapa Ibu? Karena wanita itu lemah. Tapi kesimpulannya Ibu bin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih tepat adalah wallahu a'lam bishawab, dibolehkan seorang wanita untuk berziarah kubur, namun tidak terlalu sering. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau cantumkan dalam kitab Al-Ahkamul Janaiz dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi yang mulia ini yakni mengenai bahwa larangan ya atau tahzir, ini lanjutan dari kemarin ya, bahwa gulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang soleh itu bisa menjadikan kuburan-kuburannya itu dijadikan sebagai Tuhan. Allah a'lam bishawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini mendapatkan ya berkah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu sedikit Ibu, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan fal yatafadhal. Kalau tidak ada saya tutup. Baik, sampai di sini Bu ya. Jazakumullah khair Ibu. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini adalah pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita ketemu lagi di tahun akan datang Bu ya. Di tahun akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang buat kita, menjadikan umur kita umur yang selalu berkah, menjadikan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.